Selamat sore. Selamat sore. Pujiakan nama Tuhan. Luar biasa kalau Tuhan sudah mengumpulkan kita pada sore hari ini untuk kita datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau datang kepadamu, membawa hati kami, membawa persembahan kami untuk Engkau ya Yesus. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingkar menerima korban syukurku melalui pujian.
bersyukur ya Bapa. Kalau Allah memberi kami kesempatan pada sore hari ini ya Bapa, itu semua karena anugerah berkat kemurahan Tuhan ya Bapa. Kami berterima kasih ya Bapa, dan kami mau datang ya Bapa dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh jiwa kami ya Bapa. Kami mau membawa pujian kami untuk menyenangkan nama Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan pelayan-pelayan-Mu, kaum muda-mudi yang sudah hadir di tempat ini. Ibadah-Mu juga kami serahkan kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya Allah memimpin kami, Allah yang menyertai ibadah kami ya Bapa. Dan kami siap bersuka cita memuji dan membesarkan nama Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, kita mau bersyukur, kita mau katakan, kami tetap percaya Tuhan bahwa kasih Allah luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam kebenaran Kau perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Kita bersyukur. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam kebenaran Kau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita memujikan ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam kebenaran Engkau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku.
kita mau terus percaya bahwa kasih Allah memang luar biasa dan kasih Allah itu tidak pernah berubah. Dan sekarang kita mau terbang bersama Tuhan, kita mau percaya bahwa Tuhan yang selalu memberi pertolongan kita bagai Raja Wali. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepala sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepala sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepala sayap-Mu, terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepala sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Haleluya. Melintasi badai hidup, di bawah kepala sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepala sayap-Mu. Kau bawaku tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Langsung saja pujian dari pemudanya dipersilahkan.
Puji akan nama Tuhan, terus memberkati pujian dari pemudanya. Biarlah kita mau terus percaya bahwa anugerah Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita mau percaya bahwa roh Allah ada di dalam kita itu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pujian tidak saya panjang lebarkan lagi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibantu. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah
seperti-Mu Yesus, haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Siap ya Bapa dibentuk oleh firman-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Yesus. Dengan kasih Kristus, nanti saudari Aneka pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan dan mimbar kami serahkan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu, kami boleh bersatu hati, berkumpul, memuji dan membesarkan nama Engkau ya Bapa. Kiranya setiap kedatangan kami lewat pujian, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi kebenaran firman-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati kami, biarlah kami boleh sama-sama menerima berkat ya Bapa. Bukan hanya mendengar, tetapi kami boleh melakukannya ya Bapa. Kami serahkan jalannya kebenaran firman ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Saya ucapkan selamat petang bagi kita semua. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita kembali belajar firman Tuhan. Kita buka dalam Yeremia pasal 18, ya, Potter and Clay, ya. Bejunan dan bejana. Yeremia 18 ayat 1 sampai 12 kita baca bersama secara bergantian. Saya bilangan yang ganjil, pemuda remaja bilangan yang genap. Yeremia 18 ayat 1 sampai 12. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Yang cowok enggak baca. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka.
Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya percaya setiap kita pernah ya menonton video tentang Potter and Clay ini ya. Tentang seorang pejunan dan bejana yang sedang dibuatnya. Atau kita juga pernah menyaksikan sendiri bagaimana cara membuat gentong, cara membuat gerabah ya atau anglo dari tanah liat. Dan kita akan belajar akan hal ini bahwa bukan tanpa alasan Tuhan menyuruh Nabi Yeremia pergi ke tempat tukang peri. Ada maksud yang Tuhan mau sampaikan melalui Nabi Yeremia pada waktu itu ketika Tuhan menyuruhnya pergi ke tukang periuk. Ya. Karena Tuhan mau menunjukkan sesuatu kepada Yeremia dengan mengambil contoh dari tukang periuk. Baik dari tukangnya maupun dari apa yang dikerjakannya. Ya. Dan ini merupakan suatu juga perumpamaan. Ya. Perumpamaan itu adalah gambaran tentang suatu peristiwa untuk menjelaskan peristiwa lainnya dengan suatu tujuan tertentu. Ya. Jadi gambaran tentang suatu peristiwa untuk menjelaskan peristiwa lainnya dengan suatu tujuan tertentu. Atau gambaran untuk menunjukkan nilai-nilai atau ajaran yang dapat dijadikan pedoman hidup. Tuhan menyuruh Yeremia jangan berlambat-lambat, tapi pergilah dengan segera. Berarti kalau kita mau garis bawahi akan hal ini merupakan sesuatu yang penting. Ya. Bagaimana Tuhan menyuruh Yeremia untuk melihat sesuatu yang penting, sesuatu yang harus segera untuk diperhatikan dan untuk segera diambil pelajaran dari apa yang Tuhan suruhkan kepada Yeremia. Ya. Maka dari itu kalau Tuhan menyuruh kita dengan segera, saya percaya Roh Kudus selalu berbicara kepada kita, segera, maka kita harus meresponnya dengan cepat. Sebab akan ada sesuatu yang penting, ada sesuatu hal yang penting yang Tuhan akan nyatakan, yang Tuhan akan berikan. Ya, waktu ini bukanlah waktu yang berlambat-lambat, saudara. Waktu ini adalah waktu yang sangat cepat. Ya. Sekarang sudah bulan Oktober. Padahal baru beberapa bulan lamanya saya ulang tahun dibuatkan tumpeng. Besok wis mau ulang tahun lagi, saudara. Cepat sekali. Sudah mau Natalan. Tahun 2022 tinggal menghitung hari saja, detik demi detik, waktu demi waktu. Maka dari itu kita pun seharusnya bukan bekerjaran ya. Saling bekerja kejar-kejaran, bukan. Tapi kita juga harus mengimbangi bahwa apa yang dikatakan Yesus bahwa waktu ini sangat dipercepat, kita harus mengimbanginya, saudara. Bukan lagi waktunya untuk kita bersantai-santai, ya. Bersantai-santai dalam hal ini ketika kita sudah ada dalam kairos waktunya Tuhan. Dan ini sudah masa-masa akhir di mana Yesus datang yang kedua kali. Iblis saja enggak bersantai-santai, saudara. Iblis sekarang sedang bekerja giat. Karena iblis tahu waktunya sudah mendekati akhir.
dari dirinya. Iblis bekerja segiat-giatnya untuk mengalihkan pandangan kita kepada Yesus. Mengalihkan iman kita dari kasih Yesus. Itu pekerjaan iblis. Jangan sampai kita tanpa sadar mengikuti pola iblis. Ya, kita harus juga siap sedia dengan segera. Ya. Di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ya, di sini dikatakan ayat yang ketiga, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak kata di dalam Alkitab tentang suatu kebetulan. Tapi kita mau belajar, walaupun tertulis kata kebetulan, tetapi kita harus mengerti bahwa segalanya itu tidak ada yang kebetulan. Semua yang kita alami, semua yang terjadi, entah itu kita rencanakan, entah itu kita tidak rencanakan, semuanya itu ada dalam rencana, jalan, dan jalurnya Allah. Tuhan sudah tahu akan apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua dalam rencana Tuhan. Mungkin kita beranggapan, oh pas aku kebetulan ketemu dengan dia. Yeremia pun berkata, oh pas kebetulan ketika aku datang, tukang periuknya sedang bekerja. Tapi kita perhatikan ayat-ayat berikutnya bahwa Tuhan sudah memerintahkan untuk pergi dan di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa tukang periuk itu sudah bekerja. Namun Yeremia menilainya sebagai suatu kebetulan. Ada kalanya kita juga sama. Padahal Tuhan sudah memberitahukan kepada kita terlebih dahulu. Dan kita seringkali menganggap itu sebagai, ini kebetulan semata saja. Kok pas sih? Tapi kita harus mengerti, dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada dalam rencana, jalan, dan jalur Allah. Ya. Kok pas sih PR-ku nggak tak garap, guruku nggak teko. Kebetulan sekali. Pernah seperti itu ya, kita semua pernah. Aduh kok kebetulan sekali guruku kok lali, lek ono PR. Tapi dalam hidup ini apapun yang saudara alami, pergumulan apapun yang saudara alami, kejadian apapun, itu tidak ada yang kebetulan. Semua sudah Tuhan programkan, semua Tuhan sudah rencanakan. Ingat apa yang dikatakan Daud ketika dia bersaksi tentang kelahirannya. Sebelum aku melewati hari-hari yang akan kulalui, semuanya sudah tertulis. Tuhan sudah menulisnya. Bahwa tanggal 2 Oktober besok, Mas Rio akan ini. Tanggal 3 Oktober besok, Angga ulang tahun, memang waktunya. Jadi sudah tertulis. Semua peristiwa yang akan terjadi dalam hidup kita, entah baik entah menyenangkan, Tuhan sudah tulis. Dan kita harus melewati skenario itu. Ingat, tidak ada yang kebetulan, semua dalam rencana Allah. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini, pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan? Disebutkan bahwa pelajaran dari pekerjaan tukang periuk ini menunjukkan kedaulatan Allah atas suatu bangsa atau manusia. Ya. Kalau kita perhatikan dari konteks ayat-ayat ini, dinyatakan bahwa Allah dipersonifikasikan sebagai atau digambarkan sebagai seorang pejunan atau tukang periuk itu. Berdaulat
atas bangsa Yehuda, tanah liat. Tanah liat. Sebagai pejunan, Allah terus mengerjakan tanah liat itu. Artinya dia terus bekerja di dalam kehidupan bangsa Yehuda atau orang Israel, orang Yahudi sebagai bangsa pilihan Tuhan melalui perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Allah terus bekerja. Allah terus mengerjakannya tanah liat itu. Bangsa Yahudi, bangsa Yehuda atau manusia. Untuk menjadikannya alat yang berguna. Menjadi alat yang berguna. Kita tahu bersama bahwa pilihan bangsa Israel secara jasmani bukan berarti telah selesai, namun karena mereka menolak tentang kasih karunia Allah, maka keselamatan itu berpindah atau berpindah kepada bangsa-bangsa lain, diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang dinyatakan melalui pengertian Roh Kudus melalui pelayanan Paulus sebagai Israel rohani, Yahudi atau Yehuda rohani berdasarkan perjanjian darah melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sampai kepada kita. Ya. Bahwa Allah sebagai pejunan itu terus bekerja dalam hidup saya dan saudara untuk menjadikan kita alat yang berguna. Ya, kita tahu bersama bahwa kita ini tanah liat ya saudara. Debu tanah liat. Berapa nilainya tanah liat? Berapa nilainya debu saudara? Siapa yang suka dengan debu? Ada yang suka dengan debu? Siapa yang suka bermain tanah liat? Kalau dulu sebelum ada HP dan semuanya, kita masih kecil sering bermain tanah liat ya. Pernah mendengar mainan dempo, dari tanah liat dibentuk menjadi bulat, terus ditambah-tambahkan sampai rapat, kemudian dibuat perlombaan. Tidak ada orang yang suka dengan debu. Tidak ada orang yang suka dengan bermain-main tanah liat. Karena mungkin suatu pekerjaan dia mengharuskan berurusan dengan tanah liat. Seperti membuat genteng, seperti membuat ya anglo, atau bahan-bahan dari tanah liat, batu bata. Karena suatu pekerjaan. Tapi pada umumnya orang nggak suka debu. Kita bersih-bersih rumah pun berusaha untuk menjauhkan diri dari segala debu yang ada. Atau kita bisa menutupi pakai masker, pakai ikat baju dan lain sebagainya. Tidak ada yang suka dengan debu. Nah sekarang, kalau kita sadar betul bahwa kita ini dari debu, dari tanah liat. Apa yang patut kita sombongkan, saudara? Apa yang patut kita tonjolkan? Apa yang patut kita megahkan dalam diri kita? Karena segala yang keluar dari hidup kita ini, maaf kata, bau adanya. Ya saudara, ya, bau adanya. Ketika kita keluar nafas, apa kok nggak enak? Maaf ketika kita buang air besar, wow, harum, seperti posmen, minyak wangi yang mahal, enggak. Ketika kita keluar keringat, bau sekali, pakai deodoran. Ketika kita keluarkan air mata, rasanya apa saudara? Asin. Ketika saudara kosokan, apa yang keluar dari tubuh saudara? Debu. Ya, bahasa Inggrisnya bolot.
Tidak ada yang keluar dari tubuh kita ini sesuatu yang baik. Yang kita keluarkan dari tubuh ini. Maaf kata, air kencing kita pun juga pesing, bau. Tidak ada, saudara. Maka dari itu Tuhan mengerti segala kelemahan kita, kekurangan kita. Maka dari itu Dia terus bekerja di dalam tanah liatnya. Karena Tuhan pun membuat kita dari tanah liat untuk dijadikan indah. Dibentuk serupa dengan gambarannya yang mulia, saudara. Dan hal ini diperjelas pada ayat 4 bagian B. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Allah bekerja dalam kita bukan menyesuaikan dengan kemauan kita. Tapi Allah bekerja dalam kita sesuai dengan kemauannya. Sesuai dengan keinginannya. Pasti tukang gerabah, tukang periuk ketika akan membuat wajan dalam pikirannya, aku ingin membuat ya anglo. Batu bata, aku ingin membuat batu bata sesuai dengan keinginannya. Aku mau hias itu batu bata supaya tidak hanya 2 jari saja. Tapi bisa mungkin bermotif-motif dan lain sebagainya. Allah pun bekerja dalam kita sesuai dengan keinginannya Tuhan. Karena seorang pejudan mau buat apapun, mau buat periuknya dari tanah liat, dia akan buat sesuai dengan keinginannya. Dan ini berbicara tentang kedaulatan Allah atas manusia, memberikan kebebasan bagi Allah untuk bekerja. Maka dari itu relakanlah Tuhan berdaulat atas hidup kita. Karena Tuhan sama sekali tidak ingin bejana yang dibuatnya itu rusak. Seberapapun rusaknya bejana itu, Tuhan akan berusaha untuk memulihkan bejana yang rusak itu. Kita melihat kasih Allah, saudara. Karena tukang periuk yang benar tidak ingin melihat apa yang dibuatnya itu rusak. Bahkan kalau sudah rusak, dia tidak akan membuang begitu saja. Dia akan olah lagi. Dia akan bentuk kembali. Menjadi bejana yang sesuai dengan keinginannya. Maka dari itu, pelajaran yang indah, ya jangan rusaklah bejana hidup kita yang Tuhan sudah bentuk dengan indah ini. Jangan rusak dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Jangan rusakkan dengan perkataan-perkataan yang buruk. Pola pikir yang buruk. Penglihatan-penglihatan yang buruk. Pikiran-pikiran yang najis, yang kotor. Jangan seperti kita menjadi gereja Pergamus. Yang tidak tahu membedakan mana yang najis dan yang kudus, mana yang benar dengan yang tidak benar, mana yang jahat dan yang baik. Semuanya abu-abu, enggak ada kejelasan. Itu yang dimiliki jemaat Pergamus. Di mana mereka membiarkan iblis bertahta di dalamnya. Bukankah Wahyu katakan jemaat Pergamus tinggal di tahta iblis? Berarti yang memerintah seutuhnya siapa? Iblis. Mari kita jaga juga bejana yang Tuhan sudah bentuk ini dengan indah, ya. Memang sakit, saudara, ketika Tuhan itu memproses kita. Dan kita maju pada ayat yang ke-6.
Nah, di sini ketika Yeremia telah melihat apa yang dilakukan pekerjaan tukang periuk, Allah mempersonifikasikan dirinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Mari kita sadarkan diri kita bahwa kita ini ada dalam tangan Tuhan. Ketika kita ada dalam tangan Tuhan, berarti Tuhan pemilik kehidupan kita, bukan kita. Tuhan yang pegang kendali hidup kita, sehingga kita tidak melakukan tindakan-tindakan sembrono. Jadi Tuhan ini pemilik hidup kita. Paulus katakan hidupku bukannya milik aku lagi, tapi milik Kristus. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam Anak domba Allah, itu hidup karena kasih karunia Allah. Jadi ada yang merasa masih, oh ini hidupku sendiri kok. Milik-milikku sendiri. Bebas dong aku melakukan segala sesuatu, terserah keinginanku. Tuhan katakan, kamu itu hai kaum Israel ada dalam tanganku. Sudah menjadi milik kepunyaanmu. Menjadi milik kepunyaan Allah. Sesuatu apa yang ada di tangan saudara, ya, itu juga menjadi milik saudara. Kalau saudara punya sendiri, Tuhan punya sendiri kaum Israel ada dalam tangannya. Jadi itu miliknya Tuhan. Hidup kita ini miliknya Tuhan, saudara. Jangan lupa akan hal itu. Kalau kita meyakini hidup kita milik Tuhan, pasti kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang sembrono. Dan latar belakang ayat ditulis ini, saudara, karena bangsa Israel sudah keluar dari kebenaran Allah. Dalam penyembahan, mereka tidak lagi menyembah kepada Allah nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam kehidupan moral, mereka sudah bertingkah amoral. Jadi baik dalam urusan rohani, mereka sudah hancur. Urusan jasmani, mereka sudah hancur. Tetapi mereka melihat dirinya fine aja, baik-baik saja. Nah ini yang berbahaya, saudara. Tanpa kita sadari hubungan kita dengan Tuhan itu sudah jauh. Kita sudah melakukan, menjalani hidup ini sesuai dengan hidup kita sendiri. Tapi kita merasa aman-aman saja kok. Enggak berdoa, enggak bersekutu, berkat yang melimpah. Apakah kita seperti itu? Aku enggak berkorban, enggak perpuluhan, nyatanya berkatnya melimpah kok. Yang mengembalikan perpuluhan gering-geringan, sakit, bangkrut. Aku enggak pernah berdoa, bersekutu dalam hal apapun, tapi semua lancar-lancar saja. Ingat, kalau sebagai bangunan, saudara, bangunan ini masih berdiri megah, tapi tiang panjangnya sudah keropos. Hanya tinggal waktu saja yang mau membuktikan. Maleaki berkata, adalah sia-sia aku beribadah kepada Tuhan. Aku berbicara enggak benar pun, berbicara tidak benar tentang Allah, tenang-tenang saja. Tapi Maleaki katakan, tetapi engkau akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dengan yang tidak beribadah kepada Allah. Orang yang mencari aku dengan yang tidak mencari aku.
Jadi tetap ada perbedaan, saudara. Tinggal waktu saja yang membuktikan. Nah, itu dari Allah. Ketika kita dalam tangan Tuhan, berarti Tuhan pemilik hidup kita. Nah, sedangkan dari diri kita, ketika kita tahu kita ada dalam tangan Tuhan, berarti kita bersedia dan terbuka untuk setiap proses dan bentukan Tuhan. Seringkali kita berkata kepada Tuhan untuk apa? Untuk melihat Tuhan tentang kesukaan kita. Kita berdoa, Tuhan, aku ingin kuliahku lancar, sekolahku lancar, bisnisku lancar, usahaku lancar. Jadi yang kita minta dari Tuhan adalah kesukaan kita. Tapi apakah kita pernah meminta Tuhan apa yang kau suka dariku? Nah, ketika kita memposisikan sebagai bejana di tangan penjunan, kita harus rela, terbuka, bersedia, diproses, dibentuk Tuhan. Dan selalu bertanya, Tuhan, apa yang kau suka dalam diriku? Sulit, saudara. Karena saya dan saudara lebih cenderung untuk menyatakan kepada Tuhan segala kesukaan kita. Daripada kita menyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi kesukaan Tuhan atas hidup kita. Sekarang kita mau ubah mindset ini. Tuhan, apa yang mau engkau bentuk? Apa yang kau mau proses dalam diriku? Aku terbuka, aku tersedia. Mengizinkan dan meluaskan kita untuk membereskan segala cacat dan noda kita supaya kita semakin bersih dalam pemandangannya. Kalau mungkin bahasa kerasnya, hancurkan diriku Tuhan. Hancurkan egoku. Hancurkan seluruh hidupku. Tuhan. Nah, siapa yang mau dihancurkan oleh Tuhan? Dalam artian bukan minta kehancuran dalam, tetapi kita membuka diri untuk Tuhan hancurkan ego kita. Hancurkan segala noda, segala cacat. Disebutkan kalau bejana itu rusak, dia akan hancurkan, dia akan remas-remas kembali, dia akan bentuk kembali. Saudara. Kita mau berkata sekarang apa yang Tuhan mau dalam diriku, kerjakanlah itu. Nah, ini perlu penundukan diri, saudara. Mengizinkan Tuhan bekerja untuk membereskan segala cacat, segala noda kita. Ya. Sewaktu tukang periuk bekerja dipelarikan untuk membentuk atau mengolah suatu periuk, ya, sering ditemukan cacat, sering ditemukan kerikil, atau hal yang belum sesuai pemandangannya. Ya. Sang tukang periuk punya kuasa ketika dia bentuk belum sesuai. Oh, ini masih ada cacat. Oh, ini masih ada kerikil. Sang tukang periuk punya kuasa. Kuasanya untuk membiarkan cacat itu, kerikil itu, atau hal yang belum sesuai itu tetap ada. Atau membentuk ulang periuk itu menjadi sesuatu yang tanpa cacat, tanpa kerikil, atau tanpa hal yang belum sesuai dengan pemandangannya. Tukang periuk punya kuasa. Maka dari itu ayat yang ke-7 dan seterusnya, kita melihat bagaimana Tuhan memiliki suatu program. Aku berkata kepada suatu bangsa, bahwa kamu akan kucabut, akan kurobohkan, akan kubinasakan. Tetapi ketika suatu bangsa yang mendengar hal ini dia bertobat, maka Tuhan akan pulihkan. Ketika Tuhan berfirman tentang dosa kita, menemplak dosa kita, membongkar segala noda kita, dan kita meresponi sehingga kita sadar dan bertobat. Apa yang Tuhan rencanakan akan dicabut, dirobohkan, dibinasakan, Tuhan akan pulihkan.
Tetapi Tuhan juga berkata kepada suatu bangsa atau orang bahwa aku akan menanam dan membangun sesuatu yang indah, sesuatu yang berguna, berkat. Tapi ternyata mereka tidak mau mendengarkan firman-Ku. Malah mereka melakukan apa yang jahat di mataku. Maka hasilnya terbalik. Yang mau dirobohkan, yang mau dibinasakan, dicabut, mereka bertobat. Tuhan tanam dan Tuhan bangun. Keberuntungan, keberkatan yang ada. Namun ketika sudah dalam posisi keberkatan, namun justru mereka tinggalkan Tuhan. Mereka melakukan kejahatan, kehidupan yang gak benar. Maka Tuhan perbuat dicabut, dirobohkan, dan dibinasakan. Ingat, Tuhan kita itu Tuhan penuh kasih. Tapi Dia juga Tuhan yang adil. Tuhan yang kasih, Tuhan yang adil. Dia berbicara tentang pemulihan, Dia juga berbicara tentang penghukuman. Maka dari itu Tuhan juga demikian. Dia punya kuasa penuh atas kita agar sesuai dengan maksud-maksudnya. Ya, relakan dan mau menerima pengaruh atau proses dari Allah. Saat kita dengan kerendahan hati berserah penuh pada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Kita menjadi bejana-bejana yang indah. Dengan tujuan untuk menyatakan keagungan dan kemuliaan Allah. Maka Yesus katakan siapa yang harus ikut aku, dia harus sangkal diri. Jadi benar-benar Tuhan untuk mengikis segala cacat, noda, kerikil yang ada dalam hidup kita. Namun apa yang terjadi dalam kebanyakan hidup manusia, saudara? Ayat yang ke-12. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya. Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri. Dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Inilah pada umumnya keadaan manusia. Bahkan orang-orang Kristen Israel rohani pun berkata, enggak Tuhan, biarlah aku hidup sesuai dengan rencana-rencanaku. Bertindak mengikuti kedegilan hatiku. Ini siapa yang berkata? Orang Israel, saudara. Tidak ada gunanya Tuhan. Nah, Tuhan kasih contoh tentang tukang periuk. Bersedia diri diproses, bersedia diri dibentuk. Enggak ada gunanya Tuhan. Kami ini mau ikut sak karepku sendiri. Ya. Bukankah kita juga seperti itu, saudara? Ya. Kita mau melakukan apa yang menjadi mau kita. Bukan melakukan apa yang maunya Tuhan. Tuhan mau. Tidak ada gunanya. Sehingga Yesaya katakan 45 ayat yang ke-9. Yesaya 45 ayat yang ke-9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beliung periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan? Inilah kebanyakan kita manusia. Kita sering berbantah dengan pembentuk kita. Padahal saya dan saudara tidak lain dari beliung periuk saja. Gampang hancur, gampang remuk, gampang pecah. Tapi seringkali kita berbantah.
Dan kita sering berbantah pada Tuhan, apa yang kau buat Tuhan? Sehingga melakukan pembenaran diri sendiri. Kita membantah Tuhan, menolak Tuhan. Tawar-menawar dengan Tuhan. Padahal kita ini beliung periuk dalam tangan Tuhan. Ya. Tapi kita belajar firman Tuhan petang hari ini. Supaya kita memiliki roh penundukan diri untuk siap dibentuk. Karena kita miliknya Tuhan, ya kita bebaskan diri kita. Silahkan Tuhan mau buat apa. Silahkan Tuhan mau nyatakan apa. Kita enggak berbantah-bantah. Roma 9 ayat yang ke-20. Roma 9 ayat yang ke-20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Seharusnya tidak ada pertanyaan seperti ini yang kita lontarkan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa pembentuk kita adalah Tuhan, yang menciptakan kita adalah Tuhan. Jadi kalau kita masih mengeluarkan perkataan-perkataan ini, berarti kita juga menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan membentuk aku demikian? Karena setiap Tuhan membentuk kita manusia selalu memiliki tujuan yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kita mau belajar untuk stop berbantah dengan Tuhan, stop protes kepada Tuhan, stop menyalahkan Tuhan. Nah di sini dikatakan Paulus, mengapa engkau membentuk aku demikian? Berarti kan menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan ini terjadi dalam diriku? Aku wis setia, aku sudah melayani engkau, aku sudah melakukan segala hal yang Tuhan perintahkan. Tapi kenapa sesuatu yang terjadi, sesuatu yang buruk selalu terjadi? Seperti Mbak Nike ceritakan, keluargaku, mak bapakku ini setia. Memang benar, setia. Saudara. Tidak ada jemaat yang seperti Om Hendy. Ibadah wanita datang, doa pagi datang, ibadah Kamis datang. Dia rela tinggalkan pekerjaannya untuk datang ke gereja. Semua jemaat pasti mengakui dia orang yang setia. Ibadah apapun ikut, pernah berkali-kali pada pemuda remaja beliau datang di belakang. Hanya untuk beribadah. Doa pagi pun sudah terlambat dia sempatkan diri untuk datang. Tapi Mbak Nike bersaksi, kenapa kok sakit, gering-geringan terus. Sampai pada akhir hayatnya. Tapi puji Tuhan, Mbak Nike sudah mengerti rencana Tuhan. Sudah diceritakan, saya tidak perlu mengulanginya lagi. Awal mulanya kita memang tidak mengerti, saudara. Tapi kita lambat laun akan mengerti. Ya. Mengapa engkau membentuk aku sedemikian? Ya. Masih ada yang belum menerima dirinya sendiri, saudara. Masih ada yang belum menerima keberadaanmu dalam keluargamu. Kenapa aku dilahirkan dalam keluarga ini, kok enggak di keluarga sana? Kenapa yang lain mukanya glowing, mukaku kok seperti ini? Ada yang belum terima dirinya sendiri. Ada yang belum bersyukur atas keadaannya saat ini. Ingatlah selalu masih ada yang jauh di bawah kita, saudara. Kalau kita masih gak bersyukur dengan keadaan kita, ayo kita latih untuk bersyukur. Masih ada yang sangat lebih berjuang berat daripada kita. Nggak perlu kita menyalahkan diri sendiri. Ya, Bapak Oni pernah sampaikan khotbah kita harus berdamai dengan diri sendiri. Artinya apa? Menerima dulu keberadaan diri sendiri.
dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Kita tidak perlu membandingkan hidup kita dengan bandingan orang-orang lain. Ojo dibanding-banding ya aku orang mampu. Jadi setiap kita ini unik. Kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Orang lain memiliki sesuatu yang tidak juga kita miliki. Tujuannya apa? Untuk melengkapi. Nggak perlu kita paksakan diri. Harus menjadi si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Jadilah diri sendiri di dalam Yesus. Jadilah bejana-bejana yang ada dalam tangan Tuhan siap dibentuk dengan indah. Ya, dan kita tidak mau berbantah, protes dengan Tuhan. Maka dari itu kalau kita nyanyi sak karepmu Tuhan, kan ada tuh lagu itu. Ya kita mau sadari betul apa yang Tuhan mau perbuat. Asalkan Tuhanku senang, semua aku relakan. Ya, semua aku relakan. Tujuan Tuhan proses kita ialah untuk membuat kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir kita buka dalam 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Apa yang dimaksudkan harta di sini? Harta di sini ialah ayat yang pertama, kami telah menerima pelayanan ini. Dalam konteks Paulus pada waktu itu, dia dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Allah secara murni. Dengan inti atau pusat pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ayat yang kelima. Ya. Tetapi apabila ada Injil yang diberitakan itu masih tertutup juga. Ayat yang ketiga berarti itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Dan Paulus menyadari bahwa semuanya itu adalah kemurahan Allah. Dia sebutkan kemurahan Allah, kepercayaan Allah, penerimaan atas pelayanan yang Allah percayakan, itu sebagai harta yang Paulus punyai dalam bejana tanah liat. Dia tidak menyatakan diri sebagai rasul yang hebat, rasul yang penuh karunia dan mujizat. Tapi dia menyatakan diri sebagai bejana tanah liat. Dan Tuhan berkenan taruh harta yang mulia dalam hidup Paulus. Demikian juga hidup kita. Apakah hartanya mulia itu kita sadari ada dalam diri kita? Dalam bejana tanah liat yang gak ada gunanya ini saudara. Tapi Tuhan percayakan harta yang indah. Supaya apa? Sadar betul kalau Tuhan pakai kita. Tuhan mampukan kita. Tuhan beri kecakapan untuk atur ini, atur ini, atur ini, atur ini, atur ini, atur ini, atur ini. Mengelola ini, mengelola ini, mengelola ini. Itu bukan kekuatan dan kemampuan kita. Melainkan berasal dari Allah. Memang tidak bisa dipungkiri kita akan merasa diri hebat. Ketika kita dipercayakan sesuatu dan kita berhasil mengerjakannya. Bahkan berbagai macam piala, prestasi, pujian mengalir deras. Ada rasa untuk berbangga. Apakah Paulus bisa menaruh kebanggaan pada hal-hal itu? Bisa. Tapi dia katakan, supaya nyata kekuatan yang berlimpah-limpah ini dari Allah. Bukan diri kami.
Karena Paulus sudah berkata kepada Tuhan, hancurkan aku Tuhan, remukkan aku Tuhan. Ingat kronologis Paulus ketika percaya pada Yesus. Yesus katakan kepada Ananias yang mendoakan dia, aku akan menunjukkan betapa banyaknya penderitaan yang harus dia pikul, yang harus dia tanggung sebagai alat kepunyaanku. Dan Paulus melihat segala macam jenis penderitaan. Dia melihatnya bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai proses. Dan Paulus tunduk. Jadi kalau ada besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, tunduk. Maka Tuhan akan turut campur tangan, memakai kita menjadi alat kepunyaannya. Siapkan diri kita untuk selalu diproses oleh Tuhan. Proses itu sakit, tapi hasilnya indah. Kayu ini akan hanya murah kalau hanya gelondongan saja. Tapi setelah dibentuk menjadi ukir-ukiran, harganya mahal. Saudara, maaf kata kalau tanda kutip hanya gelondongan saja. Value saudara, nilai saudara ya murah. Tapi ketika kita menyediakan hati untuk bentukan Tuhan, Tuhan mau mengukir kita, Tuhan mau menatah kita, Tuhan mau paku kita, Tuhan mau lipat-lipat kita. Ya, seperti tanah liat kan dilipat-lipat, gepuin, geling. Oh salah, gepuin nih, gepuin. Oh masih ada cacat, gepuin nih. Sampai muncul value saudara mulia di hadapan Tuhan. Hidup saudara jadi berkat. Tuhan memberkati kita bersama ya. Maju terus dalam Tuhan. Mari kita berdiri, kita pujikan, bagikan bejana siap dibentuk. Nyanyikan pujian ini. Untuk kita selalu sadar bahwa aku ini bejana Tuhan. Yang siap Engkau bentuk. Aku ini tanah liat. Orang boleh enggak menghargai aku. Orang boleh menganggap aku tanda kutip enggak berguna. Enggak laku. Debu enggak laku. Tanah liat enggak berfungsi. Tapi di tangan Tuhan engkau jadi. Anak-anak muda yang jadi. Yang berhasil di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa Rohmu ku dibaharui selalu, amin. Jadikanku alat, amin, dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Kami buka hati untuk bentukan Tuhan. Kehendakmu pakai kami. Haleluya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan namamu. Haleluya. Bagaikan bejana
kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Di doa kami, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku, ini hidup kami. Generasi muda di tempat ini ada dalam tangan Tuhan. Bentuk kami, bentuk sesuai kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya, oh Tuhanku. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu, haleluya, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kita mau sadar, kita mau bertobat, kita mau berbalik dari segala yang jahat. Maka saya percaya Tuhan akan menanam, Tuhan akan membangun, Tuhan akan memberikan keberuntungan dan keberkatan. Di saat saya dan saudara selalu membuka hidup ini untuk bentukan Tuhan, untuk proses Tuhan. Jangan membantah, jangan melawan, jangan menunda-nunda, segera lakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk saya dan saudara. Ketika murid-murid tidak bisa menangkap ikan, tidak mendapatkan ikan, mereka berkata, karena Engkau yang menyuruhnya, karena Engkau yang menyuruh kami, Yesus, kami akan melakukannya. Tanpa ada bantahan, tanpa ada persungutan, Tuhan akan pakai engkau menjadi alat kemuliaannya dimanapun engkau berada sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara Rangga berdoa. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini. Dari firman-Mu ini Tuhan, kami dapat menjadi tanah liat yang mau ya Tuhan dibentuk dengan Engkau ya Tuhan, dan bimbing hidup kami ya Tuhan untuk selalu hidup menuruti firman-Mu ya Tuhan, dan bukan menurut hidup kami. Dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan benar firman-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Kau pimpin ya Tuhan jalannya ibadah kami hingga pada akhirnya. Melaksanakan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Kita berikan persembahan suka-suka-Mu Tuhan. Sungguh hidupku telah ditebus. Sungguhlah
Itulah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukanlah milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ibadah besok sekolah minggu jam 6.45 dilanjutkan ibadah raya umum disertai perjamuan kudus memakai baju putih hitam atau putih-putih. Pelayan Tuhan yang pria memakai dasi. Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja. Kita berdiri bersama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kita akhiri pada kita pada malam hari ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, oh, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami sadar betul bahwa kami masih jauh dalam hidup ini untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Namun kami bersyukur ada Roh Kudus yang selalu menginsyafkan kami untuk kami menjadi anak-anak muda khususnya yang selalu belajar dan belajar menyenangkan hati Engkau. Biar kami menjadi generasi muda yang taat, yang setia, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Segala kemuliaan bagimu, Tuhan sudah menolong, memberkati ibadah kami petang hari ini. Kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Perlindungan dan penjagaan Tuhan menjadi bagian kami. Di saat kami beristirahat, sepanjang malam dan bahkan besok, kami boleh bangun dalam keadaan tubuh sehat diberkati oleh Tuhan. Pakai kami seturut rencanamu di marketplace, di tempat kami masing-masing. Dimanapun kami berada, kapanpun itu waktunya, Tuhan beserta kami. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.